0004, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Sosial Budaya dan Agama. Selamat menyaksikan. Budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang lahir, tumbuh, dan hidup dalam lingkungan budaya tertentu. Budaya tidak hanya berbentuk benda, tetapi juga berupa bahasa, kebiasaan, norma, hingga cara berpikir yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memahami budaya, kita bisa mengetahui identitas sesuatu kelompok masyarakat. Misalnya, kita mengenal orang Jawa dengan budaya ramah dan halus bahasanya, atau masyarakat Minangkabau dengan budaya merantau dan bermusyawarah. Inilah yang membuat budaya penting untuk dipelajari. Budaya memiliki beberapa unsur utama, yaitu bahasa, pengetahuan, sistem kepercayaan, teknologi, kesenian, dan aturan sosial. Dari unsur inilah muncul berbagai produk budaya yang menjadi ciri khas suatu kelompok. Seperti contohnya, batik dari Jawa bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol status sosial dan filosofi hidup. Rumah adat Tongkonan dari Toraja menunjukkan struktur sosial keluarga dan nilai kebersamaan. Tari Saman dari Aceh melambangkan kekompakan dan semangat kolektif. Produk budaya ini menjadi identitas yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Tanpa produk budaya, sebuah etnis bisa kehilangan jati dirinya. Komunikasi dan bahasa sebagai produk budaya. Bahasa adalah salah satu produk budaya terpenting, karena melalui bahasa manusia bisa berkomunikasi. Cara berbicara seseorang seringkali mencerminkan budaya asalnya. Seperti contoh, orang Jawa cenderung berbicara dengan bahasa halus sebagai bentuk penghormatan kepada lawan bicaranya. Dalam budaya Minangkabau, komunikasi dilakukan lewat musyawarah di balai adat sebagai simbol demokrasi lokal. Di era digital, bahasa anak gaul muda seperti besti, healing, atau singkatan-singkatan tertentu juga bisa dianggap sebagai produk budaya zaman sekarang. Artinya, bahasa tidak hanya berfungsi untuk berbicara, tetapi juga membawa nilai dan identitas budaya di dalamnya. Ideologi budaya. Ideologi budaya adalah nilai atau pandangan hidup yang dianut masyarakat dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, budaya gotong royong di Indonesia mengajarkan masyarakat untuk saling membantu. Misalnya ketika ada tetangga yang membangun rumah, warga sekitar ikut membantu tanpa adanya bayaran. Seperti budaya merantau dalam masyarakat Minangkabau adalah ideologi yang mendorong anak muda untuk mencari pengalaman dan pengetahuan di luar kampung halamannya. Jadi, ideologi budaya ini membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Makna budaya dalam sistem sosial. Budaya bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga memberi makna dalam sistem sosial. Budaya berfungsi sebagai pengikat dan pedoman hidup bersama. Seperti contohnya sebagai pedoman hidup, misalnya budaya antri. Di negara Jepang, budaya antri menjadi hal yang sangat kuat, sehingga masyarakat menjadi lebih tertib. Yang kedua, ada sebagai pengikat sosial. Misalnya, budaya open house saat lebaran di Indonesia yang mempererat hubungan keluarga dan tetangga. Sebagai kontrol sosial, misalnya norma sopan santun yang berlaku di masyarakat Jawa. Orang yang berbicara kasar sering dianggap tidak berbudaya. Sebagai sarana integritas, misalnya perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat tanpa melihat suku, agama, maupun status sosial. Dari sini terlihat bahwa budaya tidak hanya membentuk identitas, tetapi juga memperkuat sistem sosial agar masyarakat hidup rukun. Jadi kesimpulannya, budaya adalah identitas sekaligus pedoman dalam kehidupan masyarakat. Unsur budaya melahirkan berbagai produk budaya seperti kesenian, bahasa, dan tradisi yang menjadi ciri khas kelompok tertentu. Bahasa dan komunikasi menjadi alat penting dalam menyampaikan budaya.
Sementara itu, ideologi budaya berfungsi mengarahkan cara pandang dan perilaku masyarakat. Pada akhirnya, budaya memberikan makna dalam sistem sosial karena ia berfungsi sebagai pedoman, pengikat, pengatur, dan sarana integritas. Dengan memahami budaya, kita tidak hanya mengenali jati diri sendiri, tetapi juga belajar menghargai perbedaan. Sekian video dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.